Oke, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau sharing tentang bagaimana caranya kita tahu apakah jurnal itu terindeks Scopus atau tidak ya. Ini sebenarnya sangat mudah ya. Dan apakah kalau jurnal Indonesia itu bukan jurnal internasional ya, belum tentu ya. Pokoknya di sini kita patokannya tuh jurnal terindeks Scopus ya gitu ya pokoknya ya. Oke, langsung saja ya. Ini mungkin banyak yang bingung itu gimana sih caranya tuh cari 3 artikel jurnal internasional yang terindeks Scopus. Pasti biasanya orang main asal Google atau Google Scholar, udah pokoknya ada kata-kata internasional. Nah, itu pasti internasional. Nah, nggak gitu ya. Oke, pertama saya akan kasih tahu gimana caranya. Nah, misal dari awal ya. Ini dari awal nih, misal pertama kita ke Google Scholar pasti udah pada tahu ya. Nah, dari Google Scholar itu misalnya ini forgiveness ya. Saya cari lagi forgiveness ini sebagai contoh ya. Nah, forgiveness. Nah, di sini saya pilih misalnya nih jurnalnya ini nih. Ini apakah ini terindeks Scopus? Nah, ini biasanya nih kalau begini nih, Wiley nih, ini jurnal yang kredibel ya. Kemungkinan besar pasti dia terindeks Scopus. Tapi nanti saya kasih lihat variasi lainnya ya. Nah, kita lihat di sini nama jurnalnya ya, Child Development. Nah, dari situ kita eh, pergi ke situsnya Schimagojr. Nah, ini ya, tulisannya ini, schimagojr.com. Di situ kita ketik nama jurnal yang tadi, ini yang tadi nih, Child Development, kita ketik di situs ini. Apakah ada? Ada ya, ternyata ya. Child Development berarti ini terindeks Scopus ya. Nah, ini mungkin teman-teman nih yang di masa depan mau jadi peneliti juga, mungkin mulai sekarang belajar ya gimana cara membedakan jurnal terindeks Scopus atau bukan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jurnal Indonesia itu juga terindeks Scopus? Nah, di sini saya akan kasih salah satu contoh variasi ya. Kebetulan di sini saya udah ngeklik ya di sini jurnal Psikohumaniora ya. Jurnal penelitian psikologi ini jelas ya jurnal Indonesia ya. Bisa dari home-nya. Ini agak ringannya lagi agak lemot ya. Nah, iya lembut. Oke, nah ini udah bisa ya. Ini kita ketahui ya dia mengaku dirinya sudah terindeks Scopus. Tapi apakah benar? Ya kan ini dalam konteks psikologi ini setahu saya sampai saat ini cuma satu ya jurnal terindeks Scopus ya. Psikohumaniora. Nah, kita akan contoh ini uh, artikel saya sendiri ya sekalian ngomong. Validation apakah ini terindeks Scopus? Kita buka. Nah ya, sebenarnya nggak usah untuk mengeceknya, nggak usah dibuka dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau baca-baca silahkan ya. Ini kan nama jurnalnya Psikohumaniora ya. Kita cari lagi di sini apakah dia itu terindeks Scopus atau tidak. Nah, jadi ada ya teman-teman, Psikohumaniora ini terindeks Scopus, dia terindeks Scopus Q4. Jadi semakin tinggi nilainya itu semakin berkualitas gitu biasanya. Nah, tapi kawan-kawan juga hati-hati ya, ada namanya jurnal Predator. Jadi inget ini ya, Alien versus Predator ya. Ini juga berbahaya nih. Mungkin nama-namanya ini sedikit aja ya untuk kawasan. Ini nama-namanya tuh internasional, internasional, tapi belum tentu mereka berkualitas gitu. Bahkan bisa jadi cuma menargetkan peneliti-peneliti yang sedang
mencari tempat untuk naskahnya dipublikasikan, mereka terjebak di sini. Nah, kalian bisa masuk ke situs Bells List ya. Ini sebenarnya tambahan aja ya, Bells List. Nah, misalnya contoh, nih saya ambil jurnal apa nih? Saya udah kasih contoh sih. Nah, jurnal dari saya ini aja lah. Ya, saya klik academic organization tuh. Lihat aja tuh, ini aja error. Nah, kita cari lagi ini Academic Journal of Research aja. Nah, jadi biasanya emang ini yang udah jangan kalian gunakan ya, meskipun ada nama-nama internasionalnya gitu ya. Karena kan kalau udah internasional tuh udah mantap banget ya. Dan belum tentu ya. Kalian harus hati-hati agar tidak terjebak di sini. Nih kayaknya bisa nih. Oh just a moment. ISHEU. Nah biasanya tuh kalau jurnal Predator tuh namanya juga nggak jelas ya. Bahasa apa ini? Bahasa Rusia kayaknya. Nah ini saya mau ini bingung ya. Nah pokoknya nih, misalnya kalian kalau misalnya ini kalian copy link address-nya itu mereka nggak bakal terdeteksi ya di Scopus itu nggak bakal terdeteksi. Bahkan ini tuh luar biasa sangat menjebak para peneliti gitu ya. Ini sebenarnya saya sudah cari satu ya. Nah ini ya, Journal of Environment Art Science. Nah ini kayaknya sebenarnya sepertinya terlihat bagus ya, tapi hati-hati ini sangat menjebak ya karena terindikasi ini predator atau menjurus ke jurnal predator yang sangat-sangat tidak disarankan, bahkan untuk disitasi pun juga jangan ya kalian. Nah kalau yang ini kualitasnya nih kayaknya lo nggak juga sih karena ini lumayan juga nih soalnya mereka spesifik ke Journal of Environmental and Earth Science ya, dapat dilihat ini spesifik, dan mereka 1 tahun itu berapa volume, ini baru satu. Nah ini ada 3 kali volume dan sebenarnya sih masih Alisus. Ya ini sebenarnya sih terlihat bagus ya, tapi ini sangat menjebak dan sangat tidak disarankan ya. Karena biasanya tuh ada yang satu jurnal isinya setiap terbitan itu 21 kali terbit, dan terbitnya itu bisa 4 kali atau bahkan 12 kali gitu, seperti bulan 12 kali 20, berapa banyak itu terbitannya, itu sangat kalian hindari ya. Nah, terutama yang ini ya apa agak saru sini kayak kalau begini. Nah, semoga kalian mengerti dalam mendeteksi bagaimana seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bagaimana cara mendeteksinya jurnal Q1, Q4, Scopus ya. Di sini kalian cuma cari 3 jurnal internasionalnya aja ya, sangat sedikit, jadi pasti bisa lah. Dan Indonesia nggak apa-apa, tapi setahu saya Indonesia baru psikohumaniora sama JP3I ya, yang terindeks Scopus. Ada lainnya bimbingan konseling gitu. Oke, sekian dari saya. Oh, atau jurnal multidisiplin, ada jurnal jurnal Islamic Guidance and Counseling itu juga terindeks Scopus. Apakah itu ada forgiveness-nya atau tidak? Nah, kalian cari aja, pokoknya gitu. Saya kasih tahu cara-cara bagaimana mendeteksi jurnal terindeks Scopus atau bukan ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.